Oke, jadi minggu lalu ya kita sudah sampai ke bagaimana memanipulasi dengan iterator. Jadi atau kita katakan dia proses per pixel ya. Jadi titik per titik. Jadi satu titik itu adalah satu bagiannya. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan perubahan warna ya. Kita pakai ink tool, kemudian kita pakai index image yang ada color map ya. Jadi kita bisa merubah berapa tingkatan warna yang kita inginkan. Nah, itu kita bisa pakai di MATLAB, itu adalah ink adjust dan ink contrast. Nah, kalau secara tuliskan demikian ya. Jadi ini adalah hasil ya, hasilnya. Kemudian ini adalah aslinya ya. Jadi ini adalah asli brightness-nya atau kita rubah kontrasnya ya. Nah, sekarang apa bedanya kontras dengan peningkatan warna ya? Jadi apa bedanya kira-kira? Brightness ya. Jadi apa bedanya kontras dengan brightness? Ada yang bisa? Apa bedanya kontras dengan brightness? Ya, masih ingat pelajaran S1-nya? Kontras mungkin ketajaman warna, Bu. Iya. Terus brightness? Kayak dia lebih terang gambarnya. Jadi intinya kalau brightness ya, kita lakukan ini. Kita tambah B. Ya, kita tambah B. Jadi semuanya berubah. Jadi pixelnya itu semua berubah ya. Jadi intensitas di tiap pixel itu berubah. Itu brightness. Ya, jadi kita tambah atau kita kurang. Ya. Nah, kalau kontras itu tidak. Yang gelap itu tambah gelap, yang terang tambah terang. Nah, itu terjadi kalau kita lakukan, ya kita coba lihat hasilnya. Kita tes dengan MATLAB ya. Oke. Saya coba ya I sama dengan Ingrid. Ya, kemudian saya dulu ya, IG dulu. Jadi kita coba dengan tambah ya. Jadi saya buat IG1 ya, itu adalah IG saya ambil saja tambah 100 ya. Jadi biar kelihatan. Nah, kemudian kalau dia kontras ya, jadi in kontras itu contrast tool. Adjust contrast tool in a separate figure in the current figure called the target image. Yeah, the adjust contrast tool is an interactive contrast and the black to white mapping used to display the image. The tool works by modifying the ini ya, ceiling property. Nah, the adjust
Oke, saya ulang ya. Tadi hilang suara saya ya. Jadi kalau kita pakai kelas double, maka kita lihat range-nya itu adalah 0 sampai 1. Ya. Nah, for match, in contrast set the histogram limit. Jadi dia sebenarnya pakai in contrast. Jadi waktu kita pakai in tool kemarin, ya. Jadi saya buat in tool. Ya. Jadi kita lihat kalau kita tool, nah ini adjust contrast. Ini adjust contrast di in tool sama dengan in contrast. Nah, ini yang kita sebut dengan histogram, ya. Nah, histogram ini adalah menunjukkan itu berapa banyak warna ini, jadi sumbu X-nya itu adalah intensitas warna, sumbu Y itu adalah frekuensi. Jadi berapa banyak muncul, ya, berapa banyak muncul intensitas, misalnya intensitas 23 di sini berapa kali muncul. Nah, kalau kita lihat di histogram ini, maka yang paling banyak muncul ini, ya, di 150 berapa ini, ya. Nah, jadi kita mengadjust dia. Kita kalau lihat, kalau saya adjust dia, ya. Nah, ini. Nah, kita lihat yang terang makin terang, gelap, ya. Jadi kita lakukan kontras ini yang tadinya, ya, ini minimumnya 23, 240. Nah, sekarang kalau saya geser dia berarti dia minimumnya di 0, maksimumnya di 175, ya. Nah, jadi Windows-nya ini adalah width 175, senternya ada di 88. Nah, kita akan lihat, kita adjust data. Nah, jadi dia ini menjadi lebih terang, ya. Jadi kita coba dengan ini, kita pakai ini, ya, in contrast. Ya, jadi kita lihat dulu. In contrast, kita langsung saja create and adjust contrast tool associated with the image specified by the handle. Ada suatu function, ya, H can be an image, access, jadi bisa image, bisa sumbu, bisa UI panel atau figure handle, ya. If H ini is an access or figure handle, in contrast uses the first image find object. Ya, jadi kita lihat the adjust are truncated for clarity. Jadi berubah, ya. Jadi berubah jumlah terang dan jumlah gelapnya, ya. Jadi kita lihat tadi kan Anda lihat histogramnya begini, ya. Nah, ini sekarang histogramnya berubah, ya. Nah, itu jadi gelap tambah gelap, terang tambah gelap, sehingga kontrasnya itu betul-betul terlihat, ya. Jadi perbedaan gelap dan terangnya itu kelihatan. Nah, kita lihat dragging on the left red bar in the histogram display changes the minimum value. Jadi tadi saya drag nya, ya. Jadi saya drag yang ini, yang, ya, drag to. Nah, ini. Jadi dragging on the left right display changes the minimum value. The minimum value, ya, ini minimum value. The minimum value and any value less than the minimum display as black. Dragging on the right red bar, ya, right red bar in the histogram changes the maximum value. Ya. The maximum value and any value greater than the maximum display as white. Jadi kita lihat ini makin ke kiri itu makin hitam, makin ke kanan itu putih. Nah, values in between the red bar display as intermediate shade of gray. Berarti dari minimum ke maksimum itu adalah perubahan skala keabu. Ya. Jadi together the minimum and maximum value create a
dengan Windows reduces contrast ya. Jadi kalau kita stretching berarti kita tarik ya, jadi reducing the contrast. Nah, changing the center of the window changes the brightness. Jadi kalau tadi ini saya brightness-nya yang saya rubah ya kalau ini. Nah, kalau ini saya akan tarik ya. Jadi ini saya bisa geser ya, jadi berubah. Jadi minimumnya tadi 0 sekarang berubah 25 ya. Jadi ini berubah dia ke gelap ya. Kita lihat image-nya. Oke. Ya, jadi kita lihat kalau saya geser. Nah, berubah ya. Berubah makin hitam ya. Oke, jadi ini maksudnya. Jadi ini adalah center, ini adalah left bar, ini adalah, nah it is possible to manually enter the minimum, maximum width and center value for the window. Jadi bisa, jadi saya bisa pakai ini ya, jadi saya bisa edit, merubah ya, merubah click on the pixel ya, in the image set the Windows minimum value ya. Jadi misalnya ini ya, jadi saya bisa, nah ini langsung berubah minimumnya 195. Nah ini langsung histogram. Jadi kita bisa lakukan ini ya. Jadi it is possible to manually enter the minimum, maximum, width and center value for the window. Changing one value update the other value and the image. Itulah kontras. Jadi changing one value automatically updates the other value of the image. Ya, jadi kita geser supaya dia. Ya, jadi kita lihat ini berubah ya. Jadi kita bisa klik ini saja untuk merubah ya senternya. Oke, kemudian window lever interclicking ya. Klik yang ini yang window lever interactivity. Ya, ini adalah ini ya. Ya. Jadi clicking and dragging the mouse using the target image interactively changes the image window value. Ya, dragging the mouse horizontally from left to right changes the window width. Ya, dragging the mouse vertically up and down changing the window center. Ya, ya. Holding down the control key when clicking accelerate changes. Holding down the shift key slow the rate of change. Keys must be pressed before clicking and dragging ya. Jadi ini tadi. Jadi kita bisa langsung in contrast ya. Jadi kita bisa pakai in adjust, juga bisa pakai in tool atau pakai stretch limb. Ya, jadi kita coba. Jadi saya pakai ini sekarang. Saya langsung saja in contrast ya. In contrast IG2 ya. IG2 sama dengan in contrast IG ya. Oke. Sekarang kita coba kayaknya mesti rubah ke ini ya. IG2 saya coba dulu into double. Ya. IG3. Ya. Enggak bisa ya. Ya, kayaknya mesti ada histogramnya ya. Kita pakai in adjust saja kalau gitu. Ya, jadi kita pakai in adjust saja untuk merubah ini ya, in adjust. Ya, kalau kita in adjust ya, jadi kita bisa in adjust di sini ya. Jadi kita lihat kalau saya pakai in adjust ya. Jadi adjust image intensity value or color map. Jadi kita bisa di sini. Jadi kita bisa yang tadi berapa low in, berapa high inputnya. Jadi
intensitas mana yang kita mau rubah ya. Jadi kemudian ini outputnya. Jadi saya bilang gelap tambah gelap, terang tambah terang, bisa ya. Jadi saya bisa buat ini maps the value in intensity image E ya to new value in J ya, such that value between low in and high in map to value between low out dengan high out ya. Value below low in and above high in are clipped ya. That is value below low in map to ini ya. Jadi kita lihat sekarang. Nah, kalau IG kita lihat minimumnya ya, minimum daripada IG. Jadi kita lihat minimum daripada IG, minimum daripada IG. Ini 2 kali ya, 2 kali. Kenapa? Karena ada baris dan kolom ya. Nah, maka kita lihat nilai minimumnya tadi 23 ya. Nah, sekarang nilai maksimumnya adalah 240. Jadi aslinya Lena ini itu intensitas minimumnya adalah 23, maksimum 240. Nah, sekarang saya mau geser ya, supaya 23 sampai 240 itu menjadi 0 sampai 255. Jadi saya bisa lakukan misalnya IG3 itu adalah adjust IG ya. Kemudian 23 sampai 240 ya. Itu saya rubah menjadi 0 sampai 255 ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Oh, sorry. Dia tidak bisa. Ini dia rubah bukan ini ya, bukan dia harus pakai ya, kita coba saja. Ini kayaknya harus double. Ya, betul, harus double ya. Harus double. Jadi ini misalnya 0.1 sampai 0.8 ya. Oke. Ini 0 sampai 1. Ya, jadi dia harus ya, ini jadi ya IG3. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Jadi bandingkan dengan pakai brightness ya. Jadi saya show subplot saja ya. Subplot 1,3,1 show yang aslinya ya, IG ya. Title original. Ya, kemudian subplot 2 show IG1 title brightness ya. Brightness. Ya. Kontras ya. Saya tulis saja adjust ya. Adjust. Ya, jadi kita lihat ada perbedaan. Nah, ini tadi brightness ya, saya tambah 100. Jadi semuanya kita lihat ini semuanya bertambah jadi 100. Kemudian terjadi pemotongan ya. Jadi terjadi clipping ke nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini adjust. Jadi dia tadi 0 ini 23 sampai 240. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lihat berapa. Kita kan tadi 0 sampai 255 ya. Nah, jadi dia menjadi minimumnya 0, maksimumnya 255 ya. Nanti kita akan lihat di histogramnya. Oke, jadi kalau saya sekarang pakai IG3 maksimum daripada IG3
3 ya. Nah, ini maksimumnya adalah berubah 255. Tadi kan 240 ya. Jadi saya rubah jadi 0 sampai dengan 1 ya. Jadi kita bisa adjust atau kita bisa adjust itu kan tadi minimumnya 23 sampai 240. Saya bisa saja adjust dari tengah-tengahnya ya. Jadi hanya dari 128 sampai misalnya 160. Jadi kita tinggal ganti 128 itu 0, berapa ya? 180 berapa? Berubah menjadi berapa. Jadi ada range ya, ada range nilai-nilai intensitas tertentu saja yang kita rubah ya. Beda tadi dengan brightness kalau kita tambah ya semuanya bertambah ya. Itu kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di histogramnya ya. Nah, apa itu histogram ya? Jadi histogram tadi itu adalah frekuensi ya. Nah, jadi untuk melihat histogramnya kita bisa pakai saja IMHIS ya. Jadi kita bisa pakai IMHIS. Jadi saya coba lihat histogramnya untuk gambarkan. Jadi saya tinggal pakai ini ya, input ya, subplot 2,2, 3,2 ya, 3,2,1 ya, IMSHO pasti ya, IMSHO IG koma subplot 3,2,2 IMHIS ya. Jadi untuk lihat histogramnya IMHIS ya, IMHIS IG ya. Kemudian subplot 3,2,3 show IG1 ya, IG1. Kemudian subplot 3,2,4 IMHIS. Jadi untuk lihat histogram IMHIS ya. Kemudian subplot 3,2,5 show 3, kemudian subplot 3,2,6 IMHIS. Jadi inilah intinya kita lihat minimumnya 23, maksimumnya 240 ya. Nah, kemudian kita lihat kalau saya brightness, saya kan tambah 100. Jadi semuanya ini 23 jadi 123 ya. Nah, dan kita lihat bahwa di 255 itu tinggi sekali. Ya, ini sudah melebihi sampai 10.000. Nah, kita lihat di sini hanya sampai 3.000. Jadi ini sudah sampai 10.000. Kenapa? Karena semua berkumpul mulai dari ya 155 sampai 240 itu semuanya menjadi 255. Makanya dia menjadi putih sekali. Nah, sedangkan tadi kita pakai im adjust, maka kita tarik ya, kita stretching. Jadi ini kita rubah 0 sampai 255. Nah, sehingga kita lihat ini menjadi agak renggang ya. Nah, ini tidak berubah, tetap 3.000 ya. Nah, bagaimana proses perhitungannya? Nah, jadi kita anggap saja proses perhitungannya ini 0 sampai 240. Nah, ini berarti 23 itu digeser ke 0. Ya, berarti 24 jadi apa? 25 jadi apa? Ya. Jadi ini 240 otomatis jadi 255. Ya, jadi itu kita bisa lakukan dengan im adjust. Ya, kira-kira bisa mengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana proses perhitungannya? Ya, jadi kita tinggal pakai matematik saja ya. Jadi 23 itu setara dengan 0, berarti 240 setara dengan 255. Ya, jadi kalau misalnya dia di 150 setara dengan apa?
Berarti nanti tinggal saja 150 dikurangi dengan 23 dibagi dengan 255 ya. Nah, itu setara dengan nilai itu, kemudian dibolakkan ya karena dia adalah integer. Ya, jadi itu kita pakai kontras ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ini kita lihat. Nah, jadi kita juga bisa lakukan dulu perkalian, kemudian kita jumlahkan, ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan demikian. Jadi A itu kita sebut dengan gain, kemudian ini kita sebut dengan bias, ya, B-nya bertambah atau berkurang. Ya. Kemudian bisa juga kita jumlahkan dua buah pixel ya. Nah, ini artinya dia lakukan penjumlahannya itu superposition. Kenapa? Jadi ini dia jumlahkan berarti pixel 1 ditambah dengan pixel 2 ya. Kemarin kita sudah lihat IMAD dengan sebuah lingkaran. Nah, maka kita lihat Lena itu masuk ke frame-nya ya. Jadi dia itu kita katakan penjumlahannya adalah penjumlahan dengan memakai prinsip superposisi. Jadi pixel 1, intensitas di pixel 1 ditambah intensitas di image 2 ya, pixel 1 dari kita tuliskan sebagai HF0 ditambah dengan HF1. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan di sini linear blend. Jadi ini ada suatu sudut ya, 1 kurang alfa ditambah dengan alfa F1. Nah, ini adalah point operator. Nah, kemudian color transformation ya. Nah, kita bisa rubah-rubah yang tadi RGB ya. Kemudian ada berapa macam color itu bisa jadi HSV ya. Hue saturation ya dan value. Nah, kemudian bisa jadi Y ini ya. Jadi kita coba lihat di sini. Ya, jadi kita lihat warnanya. Ya, jadi ini ya, color space ya. Ya, jadi ini color space di MATLAB. Oke ya. Ya, jadi kita lihat defaultnya adalah RGB ya. Jadi ini lapisan merah, lapisan hijau, dan lapisan biru. Nah, secara koordinat cube, ini kubus, maka kita lihat merah itu adalah 1,0,0. Kemudian hijau itu adalah 0,1,0. Dan biru adalah 0,0. Dari merah ke hijau ini kita lihat ada perubahan ke kuning baru ke hijau. Ya. Nah, sehingga gabungan daripada warna-warna ini membentuk true color-nya. Nah, kita bisa rubah menjadi HSV. Ya. Nah, jadi kita lihat H-nya itu adalah hue. Ya. Nah, jadi kita lihat hue-nya dari sini merah, ya berubah ke hijau, ya sama. Kemudian kita lihat berarti S-nya 1, V-nya 1, ya. Nah, kemudian ini adalah saturation. Saturation H-nya 1, V-nya 1, ya, HSV ya. Kemudian ini adalah value, H-nya 1, S-nya 0. Ini adalah HSV. Kita bisa bekerja di sini. Ya, jadi ini kita sebut dengan intuitive color space. Nah, kemudian bisa juga dengan Y ya, CB, CR ya, chrominance. Jadi fast to compute, good for compression. Jadi kalau kita lakukan compression, kita bisa pakai ruang warna Y, CB dengan CR ya. Nah, itu biasanya dipakai di televisi ya. Jadi ini pergeserannya ya. Jadi ini Y dengan nilai CB sama 0,5, CR sama dengan 0,5. Ya, ini dan CR. Ya, kemudian ada lagi satu di MATLAB adalah L bintang, A bintang, B bintang. Ya, nah ini kenapa bintang? Karena dia perpaduan. Ya, A bintang kita lihat A dengan minus A ya, B dengan minus B, L dengan minus L.
ya. Jadi ini perpaduan antara ini, kita lihat A dengan minus A ini dari merah ke hijau, ya. B, makanya dia B bintang, kita lihat kuning ke biru, ya. Kemudian L itu adalah dari hitam, putih ke hitam. Ya. Oke. Nah, ini luminansnya, ya. Ini luminans intensitas, only color shown, constant intensity. Nah, ini only intensity shown in constant color, ya. Jadi kalau kita lihat only intensity shown, constant color. Kalau tadi kita lihat only color shown, constant intensity. Ya, jadi bisa, ya. Ya, jadi ini adalah original image-nya. Ya. Kira-kira ini, ya, mengenai color composition. Ya, jadi ini color. Itu ada dua, ada foreground dan background, ya. Jadi foreground itu depannya, ya, objeknya, sedangkan background itu adalah latar belakangnya. Jadi kita bisa lakukan image mapping and compositing, ya. Ini A adalah source image, kemudian ini extracting foreground object F. Jadi foregroundnya ini kita ambil, kemudian latar belakangnya kita bikin hitam, ya. Nah, kemudian C itu tadi kita pakai ini jadi putih semua, jadi ini objeknya semua jadi putih, ya. Kemudian kita buat dia berubah menjadi new composite C. Jadi kita lihat latar belakangnya berubah, ya. Jadi kita bisa rubah latar belakang. Ini, ya. Jadi ini tadi pakai tadi 1 kurang alfa, ya, ditambah dengan alfa. Jadi untuk merubah warna. Ya. Oke, nah ini sekarang ini histogram, ya. Jadi tadi saya sudah ajarkan bagaimana menggambarkan histogram, ya. Nah, kalau di MATLAB itu kita ImHis itu adalah apa? Ini, ya, hanya bisa kita gambarkan satu warna, ya. Jadi kalau kita mau gambarkan 3 macam, ya. Jadi red, green, blue, ya. Jadi ini dia pakai dengan hitamnya, ya. Red, green, blue dengan hitamnya. Kalau kita mau ini adalah histogramnya. Jadi di lapisan biru itu gelap sekali, ya. Birunya itu gelap sekali. Nah, kemudian ini lapisan merahnya juga di bagian gelap. Nah, berarti kalau ini gambarnya tampak hitam, ya, tampak gelap sekali, ya. Nah, jadi kita bisa lakukan perataan, ya. Jadi kita buat supaya grafiknya begini, ya. Jadi kita lihat dari sini ke sini ini kan jadi lebih bagus kelihatannya, ya. Nah, ini kita sebut dengan perataan histogram, ya. Jadi kita bisa lakukan perataan. Jadi ini histogram analysis and equalization. Jadi ini adalah original image, ini color channel and intensity. Kemudian ini adalah cumulative distribution function, kemudian ini adalah equalization function, dan ini adalah full histogram equalization. Ya, dan ini adalah partial. Jadi ini partial, kalau ini full, kalau ini partial, nah ini. Jadi ini adalah spesifikasi histogram. Jadi kita bisa atur berapa besar ini, kalau ini adalah perataan betul-betul, ya. Nah, kalau di MATLAB, nah kita lakukan histogram equalization, ya. Oke, jadi saya IG4 itu adalah histogram ini, histogram equalization, ya. Itu instruksinya masih putus-putus arah saya? Iya, Bu, putus-putus, Bu. Saya coba ganti jaringan dulu, ya.
Bagaimana? Masih putus-putus? Sama? Atau malah jelek? Ya, sudah jelas, Bu. Ya, ya. Jadi kita lakukan perataan histogram, itu instruksinya adalah histek. Ya, oke, kita lihat sekarang bagaimana histek, ya, histogram equalization-nya. Kita gambarkan ini ya, figur, tapi saya ganti. Jadi ini adalah histek IG3, IG4 ya. Jadi saya hilangkan saja IG1-nya ya. Jadi IG4, kita lihat ini adalah hasil ini ya. Hasil. Jadi saya tidak pakai brightness lagi ya. Jadi kita lihat antara histogram adjust ya dengan ini his ya. Oke. Ya, ini. Nah, jadi kita lihat ini tadi aslinya. Nah, ini tadi adalah spesifikasinya. Nah, ini tadi spesifikasinya. Nah, ini yang histogram equalization. Jadi ini kita lakukan perataan. Jadi semua ini yang rendah-rendah ini digabung menjadi tinggi. Ya, jadi ini rendah-rendah ini digabung menjadi tinggi. Jadi kita lihat, nah ini jadi tajam sekali ya. Jadi ini yang disebut dengan perataan histogram. Ya. Oke, kira-kira prosesnya mau ditahu. Jadi prosesnya ini adalah ini ya. Jadi prosesnya adalah ini digabung-gabung jadi tinggi ya. Nah, jadi yang ini tetap tidak berubah ya. Jadi yang sudah tinggi ini tidak berubah. Jadi yang tinggi tidak bisa dikasih rendah ya, karena prosesnya itu adalah menggabung. Ya. Oke, jadi kita tinggal pakai histek ya. Jadi tinggal nanti yang pakai Python tinggal cari instruksinya ya. Kalau perataan histogram itu apa ya. Jadi saya tidak terangkan lagi prosesnya ya, karena di S1 itu sudah ada. Nah, Anda bisa cari-cari ininya ya, prosesnya. Jadi jelasnya ini yang rendah-rendah itu digabung jadi satu. Nah, karena yang rendah-rendah digabung jadi satu, maka otomatis kita lihat ini seakan-akan rendah. Karena apa? Misalnya 23, 24, 25 digabung jadi satu. Digabung jadi satu ya. Nah, jadi ini jadi 0 di 1 berarti hilang 24 25 kan hilang ya, dan seterusnya. Nah, makanya dia jadi renggang ya. Jadi 0 sampai 50 kita lihat ada intensitas yang kosong ya. Nah, itu barangkali bisa lihat di kita lihat di Excel-nya ya, untuk lihat angkanya ya. Untuk lihat angkanya saya pakai untuk lihat angkanya ya. Jadi kita lihat histogram daripada IG ya. Histogram daripada IG itu adalah, kalau saya pakai MHIS begini, IG itu berarti nilainya ya, nilainya. Oke, HIG ya, ini nilainya. Kemudian HIG 4 ya, HIG 4 itu adalah indeks IG 4. Kemudian HIG 3 indeks ya. Jadi sekarang kita coba HIG ya. Jadi ini artinya intensitas 1 itu tidak ada muncul sama sekali. 0 ya sampai di 23 ya. Jadi 23 ada 2, 24, 23 itu 0 berarti 20, ini kan 23 ya. Jadi dia kan 0 sampai 255, padahal di sini kan baris 1 ya. Oke, jadi saya barangkali rubah intensitas, saya insert dulu. Saya insert ya, insert row above. Oke. Ya. Jadi kita ingat saja ya, jadi kenapa ini di baris ini 23
Harusnya kan minimumnya 23 tadi ya. Oh ya, saya sudah insert berarti. Sudah terinsert, ini saya ganti, ini adalah frekuensi ya, frekuensi ya, frekuensi ya, jadi saya tulis saja frekuensi. Oh, nggak bisa, berarti saya pakai anu saja, pakai Excel saja ya. Jadi saya pakai Excel saja. Oke. Ya, saya ambil saja nilai ini pixel ya. Jadi kita lihat ya, oke, ini intensitasnya ya. Intensitas berarti intensitas 0 ya, 1 2 sampai dengan 255 ya. Oke. Ya, jadi ini intensitasnya, ini adalah frekuensi ya, frekuensi dari IG ya. Jadi frekuensi daripada IG. Kita tinggal copy. Aduh, mana MATLAB-nya? Ya, saya tinggal copy ya. Oke, ya, jadi kita lihat di intensitas 23 muncul 2 kali ya. Ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat ini sampai 0 ya. Sekarang kita ambil frekuensi daripada IG tadi IG4, IG3 ya, IG4 langsung saja, IG4. IG4. Oke. Nah, jadi kita lihat dia rubah perataannya. Ya, jadi kita lihat dia merubah jadi semua hampir rata. Jadi semua jadi 4.300, 3.600, 5.000, jadi sekitar 3.000 sampai 5.000. Jadi tidak ada lagi nilai yang kecil sekali, tidak ada nilai yang besar sekali. Nah, dari mana asalnya ini? Jadi dia lihat ya, distribusinya itu adalah 512 kali 512. Nah, ini kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan perkalian 512 kali 512 ya. Jadi kalau saya sum ya, jadi ini harus sama dengan 512 kali
512 ya. Jadi saya coba 512 kali 512. Ini sama ya. Jadi ini jumlahnya ya. Jadi berarti ini intensitas 239 muncul satu kali ya. Nah, jadi kita sekarang kita lihat kalau saya sum. Nah, ini juga 262 144. Nah, ini kan harus terdistribusi merata ya, terdistribusi merata. Nah, maka dia dapat nilai ini jadi sekitar 4.000 3.000. Nah, kenapa tidak bisa rata 4.000 semua? Ya. Nah, kenapa? Karena ini angkanya tidak sembarang ya. Jadi ini adalah angka yang dia kumulasikan di sini ya. Jadi dia jumlahkan 17 tambah 12 tambah 14 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat setiap ini ya. Jadi setiap ini jadi geser-geser ini ya 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Jadi kita lihat ada keteraturan. Nah, jadi sekitar ini 4382 itu adalah jumlah dari ini ya. Jadi kita coba ya, jadi kita coba sum di sini. Ya, jadi berarti itu adalah jumlah dari ini ya 4.000 lebih. Ya, kira-kira ini ya. Ya, jadi berapa hasilnya? Nah, ini pas 4.382. Jadi dari B25 sampai B41. Nah, otomatis di sini itu adalah ini kan sudah sampai B41. Nah, ini berarti mulai dari B42 ya. B42. Ya, berarti mulai dari sini ya. Nah, sekitar berapa? 4.000-an. Nah, ini ya. Nah, hanya 3 ya, hanya 3. Jadi dia tidak bisa ambil nilai sembarang. Ya, jadi kita lihat nah 3.621. Ya. Nah, jadi kenapa ini angka-angkanya berbeda? Karena menurut aslinya ya, menurut aslinya. Jadi berapa frekuensinya? Jadi itu artinya ya, kita lihat ini dari B25 sampai B49. Nah, itu artinya di perataan histogram ya, itu intensitas 23 ya, 23 dirubah jadi intensitas 0. Intensitas 24 berubah jadi 0. Intensitas 25 berubah jadi 0. Intensitas 26 berubah jadi 0. Intensitas 27 berubah jadi 0. Ya. Nah, sampai ke intensitas berapa tadi? Sampai ke intensitas 39. Jadi mulai dari intensitas 23 semua sampai 39 berubah jadi 0. Nah, kemudian intensitas 40, intensitas 40, 41, 42 itu berubah menjadi intensitas 4. Ya, nah itulah histogramnya. Ya. Nah, sekarang kita coba ambil yang kontras tadi ya. Yang kontras tadi adalah ini ya. Jadi yang kontras ya ini ya. Ya ini yang kontras ya, yang kita ambil, kita geser 0 sampai 255 ya. Jadi itu IG3. Oke, IG3. IG3. Oke, kita lihat.
Ini adalah F3. Oke, ya, jadi kita lihat bagaimana. Jadi intensitas 23 itu dia geser ke 0, ya. Intensitas 24 itu dia geser ke 0. Intensitas 25 dia geser ke 0. Kenapa? Kenapa digeser ke 0? Karena apa? Perhitungan pembulatan, ya. Jadi pembulatan. Jadi ini kan kita mau bikin, saya buat tadi minimum maksimum, ya. Jadi kita lihat minimum daripada ini asli yang original, ya, original. Ini tadi 23, ya. Ini jadi 240 maksimumnya. Ya. Nah, sekarang hasil daripada kontras tadi, ya. Jadi kontras tadi nah, itu adalah 0 sampai 255. Nah, jadi otomatis kita mau samakan nilai 0, nilai 23 jadi 0. Ya. 24 jadi berapa? Ya, kita lihat rentangnya. Ini rentangnya kan jadi 255. Nah, jadi ini adalah 23 kurang 0. Jadi intensitas 23 berubah jadi berapa? Jadi intensitas ini 23, ya, dikurangi dengan 23, ya, dikurangi dengan 23 dibagi dengan 255, ya. Ya, ya, jadi 0, ya. Nah, sekarang 24 berapa? 24 berubah jadi berapa, ya? Jadi kita langsung saja Ctrl C. Nah, juga masih 0,003, ya. Jadi otomatis ini jadi 0, ini juga jadi 0, ya. Nah, 25, nah, 26, ya, 27, 28, ya. Oke. Ya. Ya, jadi kita lihat intensitas berapa jadi 0. Nah, kita lihat di sini 0 masih ini, ya. Jadi sampai dengan ini masih 0, ya. Jadi sampai di sini masih 0. Ya, 0,05. Ya. 0, ini rentangnya, ya. Saya kira ini kurang 217, sorry. Ini saya salah rumus, ya. 200 ini dibagi dengan 217 kali 25. Ya, jadi di sini kita lihat ini dibulatkan, ya. Jadi dia bulatkan, maka kita lihat 0, intensitas 23 jadi intensitas 0, intensitas 24 itu jadi 1, intensitas 25 jadi 2, intensitas 26 jadi 3, intensitas 27 jadi 5, ya. Jadi ini jadi 0, 0, ini 1, ini jadi 2, ini jadi 4, ya, dibulatkan ke atas, ya. Ini jadi 5, ini jadi 6, ini jadi 7, ini jadi 8, jadi 9, ini 11, ya. Jadi ada yang hilang, ya. Nah, jadi ini jadi 12, ini jadi 13, ya. Jadi dan seterusnya. Nah, kita lihat kalau ini saya buat sampai ke bawah.
Ya, jadi kita lihat ini dia stretching, ini kita akhirnya dapat berapa? Ya, akan dapat 255 ya rumusnya. Ya. Jadi inilah hasilnya ya. Jadi nanti ini proses perhitungannya. Jadi yang jelas kita mau buat rentang spannya 217 itu menjadi 255 ya. Jadi spannya menjadi 255. Nah, jadi kita lihat ini 16 itu berasal dari mana? 2 tambah 6, 8 tambah 8 itu 16 ya. Jadi ini adalah penjumlahan dari intensitas 23, 24, 25 ya. Nah, kemudian kita lihat ini 19 sama ya. 27. Jadi ini intensitas 26 itu jadi intensitas 1 ya. Jadi ini intensitas 26 ya. Jadi ini dari intensitas 26, ini dari intensitas 23, 24, 25 ya, karena dia hasilnya masih 0. Ini saya ada salah rumus ya. Jadi intinya demikian. Jadi dia masih 0. Jadi ini adalah intensitas 26. Ini adalah intensitas 27 ya. Intensitas 27 ya. Oke. Ya, kemudian kita lihat ya, intensitas 28, 51 itu kena pembulatan ya. Pembulatan maka intensitas 3 tidak ada. Ini adalah intensitas 28. Nah, kalau ini kita lihat ya terjadi pergeseran demikian ya. Jadi ada terjadi penjumlahan. Nah, ini kontras ya. Nah, jadi ini nilainya itu tidak seperti ini. Jadi kalau dia perataan histogram ini harus rata betul-betul ya. Jadi semua frekuensi yang muncul itu harus merata. Ya, kira-kira bisa mengerti? Ya. Itulah yang dimaksud dengan histogram. Nah, sekarang apa gunanya histogram itu? Ya, apa gunanya histogram? Nah, gunanya histogram adalah melihat ini citra sudah bagus penampakannya atau tidak ya. Nah, ya, jadi kita lihat demikian. Nah, ini kalau saya adjust data, apa yang terjadi? Nah, ini berarti apa? Ini sudah rata. Ya, jadi ini sudah rata. Ya, jadi ini citranya bagus karena ini merata. Nah, sekarang saya mau misalnya buat dia menjadi ini. Ya, ini kita lihat ya, apa arti histogramnya jadi apa? Kelihatan ya. Saya buat saja begini ya. Saya buat begini. Nah. Ini karena adjust ya. Karena adjust. Oh, tadi. Oke. Ya, ini. Ini saja yang kita lihat. Oh, ini. Ya, ini saja kita lihat ya. Jadi kalau histogramnya kita lihat itu terkumpul di sisi kanan, itu berarti citranya terang sekali. Kalau dia terkumpul di sisi kiri, berarti dia gelap sekali. Nah, yang bagus ini dia merata ya. Jadi semua intensitas itu ada ya. Jadi ini kita lihat juga dia sebenarnya sudah bagus ini. Jadi kita hanya lihat ujung-ujungnya ini ya, yang kita sebut dengan amplop. Ya, jadi itu melihat ke histogram. Jadi histogram gunanya adalah untuk melihat apakah warna daripada citra ini, penampakan ini sudah bagus atau tidak. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita proses? Apakah kita membuat dia lebih terang atau kita lakukan perataan atau kita membuat dia lebih gelap? Ya, nah itu gunanya histogram ya. Nah, jadi di ini ada di
teknik itu ada yang kita sebut dengan Clahe, ya. Jadi Clahe itu peningkatan daripada histogram, ada Hock histogram ini, ya. Jadi yang memakai teknik-teknik histogram untuk memperbaiki gambar, ya. Nah, kemudian di MATLAB itu kita tidak bisa gambarkan begini, ya, langsung 3 warna, ya. Jadi bagaimana caranya? Tinggal kita manipulasi nanti ke MATLAB. Jadi kita bawa saja tiap lapisan, kemudian kita gabungkan, ya, kita gabungkan penggambarannya, ya. Jadi saya coba, ya. Ya, untuk melihat begini, lapisan merah, ya kita coba ya membuat lapisan merah, lapisan biru, lapisan hijau, ya. Jadi saya buat saja R sama dengan, kita ambil dulu I, ya. Jadi kita ambil dulu I 1, ya. Karena lapisan 1, ya, itu adalah R. Kemudian G, ya, itu adalah lapisan kedua, ya. Dan B itu adalah lapisan ketiga. Oke, ya. Nah, kemudian kita coba histek dia, ya. Jadi R1 itu adalah histek R. Kemudian saya coba gabung 3 ini. Oke, saya buat oke. Ya. Ya, jadi saya coba. Ya, jadi kita lihat kalau kita histogram satu persatu di sini jadi tidak bagus, ya. Jadi hasilnya, sorry, salah saya mesti merubah dulu. Ini masih double, ya. I1 itu masih double. Ya, ini masih double, sorry.
jadi ini hasil perataannya ya. Jadi saya lakukan, jadi kalau kita citra warna, kita mau lakukan perataan histogram, nah kita rubah demikian ya. Jadi kita bisa rubah lapisan merahnya sendiri, lapisan birunya sendiri, lapisan hijaunya sendiri. Jadi ini adalah hasil perataan daripada citra warna. Jadi saya buat dari satu lapisan ke satu lapisan. Jadi kita bisa lakukan manipulasi matriks ya. Jadi saya ambil dulu lapisan merah, lapisan hijau, lapisan biru ya. Jadi kita tahu dia di yang ketiga, lapisan layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Kemudian saya ratakan masing-masing, kemudian saya gabung kembali ya. Jadi saya gabung kembali, jadi layer 1 itu adalah hasil daripada histek ini adalah G1 dan ini adalah B1 ya. Nah, jadi saya gambarkan. Jadi ingat, karena ini tadi saya lakukan dengan matematik, maka ini ya zero, otomatis default daripada MATLAB itu adalah double ya. Makanya di sini saya harus kembalikan dia ke UNT 8 ya. Kalau tadi saya buat dia double, maka kita lihat hasilnya demikian ya. Nah, karena ini adalah double ya, 0 dan 1. Oke, bisa kira-kira? Ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu adalah bisa, mau dilihat histogramnya ya. Mau dilihat histogramnya, oh ya bisa pakai MATLAB, pakai ini ya. Jadi kita mau lihat untuk gambar ini ya, gambar ini 1, 2, 3 lapisan merah. Jadi saya coba misalnya ya, jadi histogram daripada merah ya, daripada merah, hijau, biru. Jadi kita bisa lihat gambar histogramnya dia begini. Jadi saya ambil ya, jadi saya ambil IRH daripada R lihat saja misalnya ya RH. Oke, misalnya sekarang RG coba ya. Kemudian ya.
Oke ya, jadi kita bisa gambarkan ini. Ya, berarti greennya sebenarnya banyak sekali ini ya. Jadi kita bisa lihat lapisan greennya itu 1000-an lebih. Ya, kita ambil insert ya, kemudian ini ya. Ini grafik batang ya. Grafik batang. Ya, jadi kita bisa lihat inilah gambar Lena dengan histogram. Jadi warna biru itu adalah ya lapisan merah, kemudian warna orange ini adalah lapisan hijau dan ini adalah lapisan biru. Ya, jadi kita bisa lihat ini ya. Nah, sekarang bagaimana hasil perataannya ya? Hasil perataannya nanti kita tinggal ambil saja apa? RH1, GH1 dengan BH1 ya. Jadi kita coba saya geser saja ini. Oke. Ya, jadi saya ambil di sini adalah perataan ya. Jadi perataan Histek saja ya, Histek ya. Histek R. Ya. Histek G dan Histek D. Jadi kita ambil, tadi kan kita sudah lihat ya. Jadi saya tinggal ambil ini BH1. Ya, jadi kita lihat dia melakukan perataan ya. Ya, jadi sekarang kita coba ini ya, gambarkan lagi. Ya. Insert, kita ambil ini. Oke. Nah, ini hasil perataannya ya. Ya, bisa dilihat. Ya, jadi ini Histek R ya. Jadi ini adalah yang biru itu warna merah ya. Jadi ini semua sudah hampir merata ya. Jadi ini caranya melihat histogramnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi ini adalah histogram ya. Nah, jadi ini tadi yang rumus-rumusnya ya. Jadi rumus-rumus untuk mendapatkan histogramnya. Jadi kita pakai MATLAB. Nah, ini ya. Jadi ini locally adaptive histogram
equalization ya. Jadi original image, kemudian block histogram equalization, dan full locally adaptive equalization. Ya. Ini nanti tinggal bisa dibaca sendiri ya. Jadi siapa tahu ada pertanyaan. Nah, besok ini yang tadi saya bilang, kita bisa pakai Clahe ya. Jadi ini enhanced histogram equalization. Ya. Ya. Oke. Ya, saya kira sampai di sini ya, histogram equalization. Ya, besok kita lanjutkan dengan ini ya, tonal adjustment ya. Jadi bagaimana kita ini tonal adjustment sudah juga ya. Jadi tonal adjustment itulah tadi yang adjust tadi. Jadi kita bisa lakukan ini ya. Ini dengan proses ini. Jadi kita lihat ini 96 nanti berubah jadi 92 ya. Jadi ini satu persatu. Jadi kita lakukan konvolusi ya. Jadi itu tonal sekaligus besok ya. Oke. Jadi ini di tonal adjustment. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya stop presenting. Saya ambil absen dulu ya.